Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, YPB akan membawakan lagi Dragon Ball Hakai chapter selanjutnya yang baru saja rilis. Dragon Ball Hakai ini menandai dimulainya turnamen musim panas yang telah lama dinanti-nanti di planet Parasian, yang akhirnya mendapatkan kunjungan tak terduga dari Frieza. Jadi akan seperti apa turnamen ini? Apa yang akan dilakukan Frieza sekarang setelah dia mengetahui tentang turnamen yang diselenggarakan tanpa memberitahunya? Dan bagaimana Goku akan bertindak di tengah semua ini? Itulah yang akan kita cari tahu. Judul bab Dragon Ball Hakai ini adalah turnamen puncak dimulai. Bab ini dimulai tepat di tempat yang sangat megah dengan Frieza yang tiba di planet Parasian dan menghadapi Raja Vegeta tentang pengorganisasian turnamen tanpa memberitahunya. Frieza dengan nada mengancam menanyakan apakah dia harus menganggap ini sebagai tindakan pengkhianatan. Sang raja tidak membuang waktu dan segera berlutut di hadapan Frieza, hampir seperti mengompol. Dia menoleh pada penjaga elitnya, memarahi mereka dan memerintahkan mereka untuk berlutut juga. Dan tentu aja mereka langsung menurut ketakutan pada raja dan juga Frieza. Kerumunan juga mulai berlutut di hadapan Kaisar Alam Semesta, dan para peserta turnamen pun mengikutinya. Semua orang berlutut di hadapan Frieza yang agung. Semua orang kecuali Goku yang hanya melihat sekeliling, benar-benar bingung seperti orang buta di tengah baku tembak. Tora segera memarahi Goku dan menyuruhnya berlutut segera sebelum dia membuat mereka mendapatkan masalah. Goku menurut dan berlutut, tapi dia masih sedikit bingung. Goku bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi, karena Goku membuat cerita bahwa dia Turles yang berasal dari gurun kegelapan. Pasya beranggapan dia pasti tidak banyak berhubungan dengan peradaban Saiyan, dan karena itu dia seharusnya tidak tahu siapa Frieza. Pasya kemudian menjelaskan kepada Goku bahwa makhluk Frieza ini adalah orang yang menguasai seluruh alam semesta, dan bahwa mereka para Saiyan adalah bagian dari pasukannya. Berbeda dengan identitas samarannya sebagai Turles, Goku sebenarnya tahu persis siapa Frieza dan sejarahnya dengan para Saiyan. Tapi karena Goku belum pernah melihat bagaimana Saiyan berperilaku di depan Frieza, dia tidak membayangkan itu adalah sesuatu yang sebegitu buruk. Dan jika dipikir-pikir, ketika Goku bertemu Frieza, tidak ada lagi Saiyan yang melayaninya. Jelas tidak ada seorang pun di sana yang senang dengan kehadiran Frieza dan juga para tentaranya. Tapi yang sangat terganggu adalah Bardock. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya Frieza inginkan di sana. Dia sudah menduga itu bukanlah hal yang baik. Baginya, tidak ada hal baik yang pernah datang dari Frieza. Frieza berjalan mendekati Raja Vegeta bersama Zarbon dan juga Dodoria. Dia menanyakan Raja lagi, bertanya apakah dia tidak akan menjelaskan apa yang terjadi. Raja Vegeta memberitahunya bahwa mereka hanya mengadakan acara budaya untuk rakyat Saiyan dan bahwa mereka sebenarnya melakukan ini setiap tahun. Tidak ada hal aneh yang terjadi yang harus dikhawatirkan Frieza. Tapi Frieza mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sudah tahu tentang acara budaya Saiyan ini, dan justru karena turnamen inilah dia memutuskan untuk muncul. Faktanya, seluruh pembicaraan tentang pengkhianatan itu hanyalah lelucon yang dibuat Frieza untuk menakut-nakuti mereka sedikit. Dia minta maaf atas lelucon yang bersifat menuduh itu, tapi mengatakan dia tidak bisa menahan wajah Raja Vegeta yang ketakutan. Frieza kemudian menjelaskan alasan sebenarnya dirinya muncul. Dia mengatakan dirinya datang karena ingin menonton turnamen. Karena ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk memeriksa tingkat kekuatan calon tentaranya dan bahkan tentaranya yang veteran juga, mereka yang sudah ada di pasukannya. Dan Raja Vegeta tidak sepenuhnya mengerti apa maksud Frieza. Frieza kemudian mengklarifikasi, dia mengatakan bahwa karena pasukan Saiyan adalah bagian dari pasukannya sendiri, setiap prajurit Saiyan juga merupakan salah satu prajuritnya. Jadi dia pikir penting untuk mengetahui tingkat kekuatan pasukannya, karena turnamen ini akan menampilkan banyak orang yang merupakan atau ingin menjadi anggota pasukan Saiyan. Itu artinya orang-orang ini juga merupakan atau ingin menjadi tentaranya. Jadi Frieza ingin mengevaluasi para kesatria itu. Cukup jelas bahwa Raja Vegeta tidak terlalu menyukai ide itu, dan Frieza menyadarinya. Frieza menanyakan apakah Raja Vegeta punya masalah dengan itu, dan tentu aja Raja Vegeta menjepit ekornya di antara kedua kakinya karena ketakutan. Dia terpaksa mengatakan bahwa sama sekali tidak ada masalah di sini. Dia mengklaim sebaliknya bahwa suatu kehormatan besar memiliki Frieza yang agung di acara mereka. Palsu sekali Raja Vegeta, dan Frieza memancarkan senyuman palsunya sendiri juga. Frieza ungkapkan senang mendengar itu.
Frieza kemudian mengatakan lagi kalau dia akan menempatkan dirinya bersama tentaranya, sementara Raja Vegeta melanjutkan acara tersebut. Dan meskipun ada kejutan yang tidak menyenangkan atas kemunculan tiba-tiba Frieza dengan tentaranya, acara itu berlanjut kembali. Pembawa acara adalah seorang Saiyan yang agak aneh, yang tampaknya sangat peduli dengan keindahan rambutnya dan memiliki kepribadian yang flamboyan. Wajahnya mirip seperti Gohan. Saiyan ini mengumumkan kepada semua orang bahwa turnamen musim panas akhirnya akan segera dimulai. Kerumunan menjadi liar saat dimulainya turnamen tersebut. Dan di salah satu dari banyaknya ruang ganti, Goku dan tim Bardock sedang menonton semuanya di TV. Ya, sebenarnya hanya Goku yang benar-benar memperhatikan TV. Tora sedang meluangkan waktu untuk melatih bisepnya, Borgo sedang tidur, Bardock sedang duduk membelakangi layar, dan sementara Pasha dan Suges menghadap TV, tapi mereka tampaknya tidak menontonnya. Sedangkan Goku nampaknya menyukai pembawa acara dan mengatakan dia adalah orang yang lucu. Pembawa acara mulai menjelaskan aturan turnamen yang tidak banyak dan sebenarnya cukup sederhana. Mengenai bagaimana pertandingan dipilih, pertarungan akan diundi secara acak sehingga selalu ada ketidakpastian. Mencegah para petarung untuk mempersiapkan atau mengembangkan strategi yang telah diatur sebelumnya. Kemungkinan besar seseorang baru akan mengetahui siapa lawan mereka pada saat pertarungan mereka diumumkan. Adapun pertarungan itu sendiri, hampir semua hal diizinkan, hanya dengan beberapa pengecualian. Pertama, meninggalkan area arena dilarang. Menurut ilustrasi penjelasan, area arena mencakup tribun dan zona perimeter, yaitu tepi luar. Tapi saat seseorang benar-benar meninggalkan arena, maka selesai, mereka akan kalah. Pembawa acara berjalan ke dinding besar yang memisahkan zona tempur dan tribun dan mengatakan dilarang menghancurkan bagian manapun dari arena di luar dinding-dinding itu. Dengan kata lain, tidak masalah untuk meretakan atau memecahkan dinding di sekitar area pertarungan. Tapi, jika seseorang menghancurkan apapun di luar itu, seperti tribun atau apapun, orang itu kalah dalam pertandingan. Dilarang juga menembakkan ledakan energi ke arah penonton karena tidak ada yang ingin penonton acara itu mati. Siapapun yang melanggar aturan ini, terutama dengan menghancurkan bagian arena di luar zona tempur atau membunuh seseorang di antara penonton, akan segera didiskualifikasi dan bahkan dapat menghadapi hukuman mati tergantung pada kerusakan yang ditimbulkan. Adapun bagaimana sebuah pertarungan berakhir, itu berakhir ketika salah satu pesaing menyerah, pingsan atau mati. Ketika Goku mendengar itu, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa membunuh diizinkan dalam turnamen ini. Dia bertanya apakah itu sering terjadi. Bardock menjawab iya, itu sebenarnya cukup umum. Dia menjelaskan bahwa kesatria Saiyan umumnya sangat bangga dan jarang memiliki keberanian untuk menyerah dalam pertarungan di depan umum. Beberapa yang melakukannya diejek setelahnya. Jadi hasil yang paling umum adalah kalah karena tidak berdaya atau mati. Sepertinya Goku baru saja menyadari bahwa turnamen Saiyan sangat berbeda dari yang dia ikuti di bumi. Para Saiyan menganggap pertarungan mereka jauh lebih serius daripada penduduk bumi. Sementara itu di kota kerajaan, Frieza berkomentar kepada Zarbon dan Dodoria serta semua orang di sana bahwa dia sangat bersemangat untuk melihat apa yang ditawarkan turnamen Saiyan. Dia melirik ke arah Raja saat mengatakan itu. Jelas tahu Raja Vegeta sangat marah dengan kehadirannya. Frieza pasti mengatakannya hanya untuk memprovokasi dia. Dodoria juga jelas berusaha memprovokasi para Saiyan, memberitahu Frieza untuk tidak berharap terlalu banyak dari turnamen ini agar dia tidak kecewa. Zarbon menambahkan lebih banyak penghinaan dengan mengatakan ini adalah turnamen untuk orang lemah. Dan jujur memikirkannya, menonton turnamen seperti itu pasti cukup membosankan bagi orang-orang seperti Frieza, Zarbon dan Dodoria, terutama juga dengan Frieza. Hanya Saiyan kelas rendah yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Dengan kata lain, seharusnya tidak ada pesaing dengan lebih dari 5.000 unit kekuatan tempur. Jadi bagi mereka itu pasti terasa hampir seperti menonton turnamen taman kanak-kanak atau semacamnya. Terutama bagi Frieza yang memiliki lebih dari 500.000 unit kekuatan tempur dalam bentuknya yang lebih terkendali ini. Bagaimanapun, Frieza menjawab Zarbon dan Dodoria bahwa tidak masalah jika para pesaingnya lemah. Baginya, yang menyenangkan adalah menonton cacing saling membunuh, itu tidak pernah berhenti menghibur baginya. Di saat Frieza sedang mengobrol dengan Zarbon dan Dodoria, Raja Vegeta lebih khawatir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Frieza lakukan di sana. Dia tidak sepenuhnya percaya cerita bahwa Frieza datang hanya untuk menonton turnamen, untuk memeriksa tingkat kekuatan peserta, tapi pasti ada yang lain.
Setelah menjelaskan aturan, pembawa acara akhirnya mengumumkan dimulainya pertarungan. Kerumunan menjadi liar dan Goku juga menjadi sangat bersemangat. Dan begitulah turnamen Saiyan akhirnya dimulai dengan segala macam pertempuran yang terjadi dalam kompetisi ini. Beberapa pertarungan pendek dan mudah, seperti yang satu ini, di mana Pasha menjatuhkan lawannya tanpa banyak masalah dan tanpa mengalami cedera apapun. Beberapa pertarungan lebih panjang dan lebih sulit, seperti pertandingan Suges melawan Saiyan besar lainnya, di mana dia tampak berjuang keras untuk menang. Seperti yang telah dijelaskan Bardock pada Goku, para pesaing tidak menyerah dan mendorong tubuh mereka hingga batas absolut. Seperti pria yang melawan Borgos ini, dan terus berjuang bahkan setelah salah satu tangannya putus. Sampai akhirnya dia tidak tahan lagi dan pingsan. Tapi ada juga kasus di mana kematian datang sebelum ke knockout, seperti dengan pria malang yang menghadapi Tora yang membunuhnya tanpa belas kasihan sedikit pun. Tentu aja selalu ada pesaing yang tidak terlalu gigih dan akhirnya memilih aib untuk menyerah. Itu tampaknya menjadi kasus dengan seorang pria yang melawan Bardock. Dia menyerah setelah Bardock mematahkan salah satu tangannya. Tapi disitulah kita mengakhiri bagian pertama dari bab ini. Di bagian selanjutnya kita akan melihat pertarungan pertama Dewa Kehancuran Goku dalam turnamen yang menyamar sebagai Saiyan kelas rendah yang tadi kenal bernama Turles. Jadi menurut kalian, apakah Goku akan berhasil menjaga samarannya, ataukah dia akan akhirnya membuat kekacauan dan membongkar dirinya sendiri? Silahkan berkomentar di bawah apa yang kalian pikirkan akan terjadi dalam pertarungan Goku. Untuk update-nya, biasanya sebulan dari video ini dirilis, atau cepatnya bisa sekitar 2 mingguan. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.